Apa bedanya orang yang hamil dari hasil pernikahan sah dengan orang yang hamil di luar pernikahan? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya dari Kendal. Oh Kendal. Iya. Tim. Kalau dari sepasang suami istri itu mempunyai rasa kenikmatan. Berarti kalau sekolah Nabi kan enak ya? Kan aku nggak tahu. Kalau kamu bilang pasangan suami istri itu kenikmatan, berarti yang tidak menikah itu tidak nikmat. Aku butuh bertanya kan aku belum pernah. Kalau ngomong gue serasa udah ngaku nih, terus pernah jawab rugi dong. Rugi dong, emang boleh. Al-insanu ya'ti bila syai. Manusia itu terlahir tidak membawa apa-apa. Ini masih mending. Kalau bayi itu lahir tidak membawa apa-apa, dengan datang ke Hong Kong dengan membawa orang membawa apa-apa, membawa masalah. Dan masalahnya macam-macam. Ini filosofi orang hidup. Al-insan ya'ti bila syai. Manusia itu datang terlahir tidak membawa apa-apa. Seolah-olah Allah pengen mengatakan apa? Pengen rasa gaya, pengen lahir buta. Sound system dibayar masalah. Untung nggak paham. Paham. Jatuh ngapa itu ini. Oh di bisu bilang ngerti ya. Hey boy, Sunman, hai, coba. Ini kan disuwi. Kan saya bilang, saya ngomong jancok dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Kalau nggak ada tokoh bangsa yang berani ngomong jancok, maka berpotensi jancok diklaim sebagai milik Malaysia. Dan ini bahaya. Karena kan Malaysia pokoknya diaku, reok diaku, wayang, keris, batik. Larang masih ngomong jancok, lagi minum-minum besok ngomong jancok. Jancok. Yakni bilang saya, dia tidak membawa apa-apa. Coba kamu pikir. Dan luar biasanya apa? Betul-betul orang lahir itu dimulai dari nol. Maka perjuangan hidup kamu hari ini ketika tiba di Hong Kong berangkat dari nol. Sebenarnya kamu juga sudah punya pengalaman. Karena kita lahir juga berangkat dari nol. Makanya kalau Anda janda besok pengen menikah dengan suami yang mau tahu kamu berangkat dari nol, gampang mainlah ke SPB. Dari nol ya Om. Nah, kemudian apa? Allah sampaikan, kami itu datang gak bawa apa-apa. Yang punya itu aku, kata Allah. Maka logika-logika manusia itu semuanya terbantahkan dengan logika-logikanya Allah. Contoh begini, tidak bisa rezeki atau kekayaan seseorang itu diukur dari ijazah. Buktinya apa? Banyak orang kaya justru yang tidak rampung sekolah. Betul kan? Dan justru karyawannya ada yang profesor, doktor. Kalau memang orang itu diukur dari kemampuannya, seharusnya yang paling kaya itu ahli ekonomi. Nyatanya ahli ekonomi duit teori tapi ora sugih. Saya kemarin yang sama Haji Her Pak Makassar. Beliau itu bagi-bagi duit sehari minimal 50 sampai 100 juta setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau pas saya datang ke sana bagi itu uang receh. Karena memang kebiasaan beliau bertahun-tahun kalau bersedekah, Gus 100 juta ya kita bagi, Gus ayo bangun rumah. Yang saya kenal dengan beliau itu heran, ini uang tahu sekolah, tapi dia punya perusahaan besar, punya perusahaan tembakau, punya perusahaan rokok, dan ditakdir oleh Allah bukan jadi orang yang pelit. Jadi kalau kemarin yang viral bagi-bagi uang cuma 50 juta, diketawain.
Apaan ini uang receh? Setiap hari beliau 100 juta, 200 juta. Padahal apa? Dia nggak sekolah. Karyawannya apa? Doktor, SAG, sarjana alam goib. Karyawannya ada yang bilangnya SH, susah hidup. Kayak Bu Nuris ini SPD, sarjana penuh dosa. Yang dimaksudkan kemudian apa? Allah katakan sama kita, kamu itu lahir semuanya suci loh. Suci darahnya, suci jasadnya, suci ekonominya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua lahir itu suci fitrah. Gak ada. Maka gak ada istilah anak zina, itu gak ada. Karena yang haram itu bukan anaknya, tapi perbuatan orang tuanya. Kan masa kita penuh anak erang rasa ke apa-apa kok diarani haram. Anak-anak iran dulu ngelire orang mau dia jadi orang ngerti kok. Sama ibu-ibu tak kasih tahu. Coba kamu pernah merhatikan nggak? Apa bedanya orang yang hamil dari hasil pernikahan sah dengan orang yang hamil di luar pernikahan? Bedanya apa? Ini karena ngaji. Saya bisa jawab, tak kayak duit bukan money politik, santai saja. Saya ngomong money politik, tak ngaji ya enggak sih. Kalau orang bagi duit, tanganku gatel begini. Apa jawabannya? Ada mic nggak dikasih buku duluan? Dikasih mic, Mas Aris. Apa yang membedakan seorang perempuan yang hamil dari hasil pernikahan yang sah dan di luar pernikahan? Oh, kelahiran, nikah sah lahirnya sokong gurilah. Apa yang membedakan orang apa yang membedakan orang hamil di luar nikah sama di dalam pernikahan yang sah? Kok ketawamu kayak lahir di luar nikah? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya dari Kendal. Oh Kendal. Iya. Tim. Kalau dari sepasang suami istri itu mempunyai rasa kenikmatan. Berarti kalau sekolah Nabi kan enak. Kan aku nggak tahu. Kalau kamu bilang pasangan suami istri itu kenikmatan, berarti yang tidak menikah itu tidak nikmat. Aku butuh bertanya, kan aku belum pernah. Malah jawab, yuk coba yuk, canggih. Malah ayo coba yuk. Sama untuk Ini kok sama-sama melebuyung loh. Lahir menggoreng kan nek. Assalamualaikum Gus. Yang saya tahu kalau misalnya hamil di luar nikah itu dia tidak mungkin tidak tahu juga ya, mungkin Allah tidak memberikan nikmat dia waktu mengandung, merasakan nikmat menjadi seorang ibu. Tapi kalau menikah itu diberikan rasa sakit pinggang, semuanya itu diberikan rasa sakit. Tapi kalau misalnya di luar nikah dia tidak merasakan apa-apa, jadi tidak ada perasaan apa-apa. Berarti lah orang selingkuh kan antara orang boyong ya. Coba satu lagi, opsi terakhir, tembaknya satu lagi. Nanti dari 3 jawaban ini saya lihat mana yang paling memungkinkan untuk benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau hubungan suami istri sah itu sama Allah dikasih pahala, tapi kalau hubungan itu zina sama Allah dikasih. Lagu ya. Sebelah sini. Duduk sebelah sini. Kalau yang nikah resmi dapat pahala ya, Iya. untuk tangan deh. Jawab enggak salah itu. Assalamualaikum Gus.
Lamongan, Jawa Timur. Oh, Pecel Lele. Yes. Satuan cewek lemu-lemu. Asik. Masuk. Perbedaan melahirkan ada suami dan tidak ada suami. Ya. Hamil. Oh, hamil. Hamil termasuk melahirkannya toh. Ya. Ya kalau ada suami kan nanti melahirkannya ditumbuhi suami. Terus kalau nggak ada suami, melahirkan ditunggu siapa? Ya ada. Iya. Iya kan dong. Makanya kan kita nggak boleh zina, nggak boleh berhubungan. Iya Pak. Iya. Jadi bedanya kalau punya suami, Iya. melahirkan ditunggu. Ada suami, Sama suami kalau nggak punya suami itu sama siapa? ada. Pukul. Ini sing rodo bener jawabannya Mbak Iyan di Papitan tadi. Kasih hadiah deh. Ya. Kenapa? Sebar kok terus training. Kami saya itu. Kasih rupiah saja biar kangen sama Indonesia. Kalau boleh kamunya orang atau saya kayak baik kan. Ya kamu kan nunggu orang lain. Jawaban paling lucu ya satu saya. Kita kayak jaluk lahiran sing nungguin aku. Mau dong. Ya udah partisipasi satu-satu ini dan statusnya ini. Jadi begini, balik. Baik tadi lu balik lagi. Ya nanti. Apa sih perbedaan orang yang hamil di luar nikah sama ketika dia menikah? Banyak. Kalau dilihat dari kondisinya, orang yang hamil di dalam pernikahan yang sah itu jauh merasakan lebih bersusah payah. Kalau bahagia dia mesti. Pernah cerita, aku kurang di bujung menang ya Allah. Anak genulis. Jadi, mana bapaknya sopo ya? Kita Salome, satu lubang rame-rame. Orang yang ketika dia hamil melalui pernikahan yang sah, itu justru mendapatkan banyak cobaan ujian, rasa berat dan rasa gak enak. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan kepada kita betapa besarnya pahala seorang ibu ketika melahirkan. Mula-mula digawe susah. Tapi ada banyak orang yang hamil di luar nikah bilang ngerasa kira belas. Kenapa? Karena Allah mencabut kenikmatan seorang ibu darinya. Coba awal ini sini kan dulu, ning bidan, ning rumah sakit ke dokter. Kadang-kadang sudah buka dua, ngenteni, nutup meneh. Sekali perasaan. Bener ya? Salah. Kadang-kadang saya udah buka dua, tiga dari pagi sampai sore. Begini balik meneh. Itu bayinya isin loh. Dalane peteng gitu. Coba Anda lihat, begitu banyak kasus orang yang hamil melahirkan di luar nikah. Kuwi kadang-kadang ning kamar mandi ngedem atau dibuat ning kebon, ning sawah, ning pinggir lapangan, sampai anaknya jenenge Muhammad Ronaldo. Kadang-kadang hancing metu. Jadi alasan logisnya itu ternyata apa? Perjuangan seorang ibu yang hamil secara sah itu dari hari pertama sampai dia melahirkan semuanya bernilai pahala. Supaya pahalanya bertambah, Allah kasih rasa sakit, Allah kasih rasa nggak nyaman. Wis mulai nyaman ini mulai cerewet, ngidam.
wis. Kayak begini sumene Lampung, wong ngidam 15 meteng. Kabeh ngidame siji pengin jambak Gus Miftah. Sehingga Allah itu terus memberi rasa sakit supaya pahalanya bertambah. Kowe tak kayak loro terus dulu kowe meteng supaya pahalamu nambah. Kamu tak kasih nggak enak supaya pahala kamu nambah. Sekian banyak kasus orang yang hamil di luar nikah itu tidak merasakan sakitnya kehamilan. Karena Allah pengen mencabut kenikmatan dari saudarinya bahwa menjadi ibu itu pahala yang besar. Makanya kenapa saya menghormati ibu? Karena lagunya apa? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Lonyot. Makanya kan ada lagu zaman kecil saya dulu ada indung-indung kepala indung, mata melirik kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Yang pakai sarung. Tapi ingat, tidak ada istilah anak haram, tidak ada istilah zina. Wah, anak itu tidak salah apa-apa. Semua bayi, baik yang lahir dari pernikahan maupun yang lahir di luar pernikahan itu semuanya suci. Yang salah itu kelakuan orang tuanya. Makanya bahasa Al-Quran apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak bisa menanggung dosanya orang. Wong salah orang tua dibagian dengan anak. Saya itu yang ngomong, apa-apa rekoso. Bantu bosnya nyalahke Pak Jokowi. Salah kabeh. Sekarang begini deh, siapapun presiden, orang nyambut gawe yo ora mangan. Jadi kita itu berdemokrasi di pemilu dalam rangka menggunakan hak suara kita sebagai warga negara. Kalau kemudian pemimpin yang kita pilih tepat ketika kebijakannya itu bermanfaat untuk rakyat, maka yang milih itu juga berpahala. Makanya kalau saya disuci dulu, saya bilang, udah kamu ke TPS, silakan pilih siapapun. Apa bedanya TPS karo ning kamar? Beda. Lah ning TPS kuwi iso nyoblos, iso milih. Lah ning kamar iso nyoblos, iso milih. Sing dipilih sapa yang mau siji yo? Oh dia ngomong bisa? Oh kalau udah makanya saya bilang di Indonesia, gue ngata antemin. Kemudian bayi ini semuanya tidak dikasih fasilitas apapun, kecuali Allah menjaganya dengan tidak memberikan rasa malu. Makanya dia lahir nangis. Dia nangis karena dia agak menyesal. Ternyata dunia itu kayak ini. Tapi kemudian apa? Begitu dia tumbuh dan berkembang, summa yas'a wara'atul syai'. Begitu dia hidup, dia mencari segala sesuatu. Yang ketika dia lahir tidak membawa apa-apa, begitu lahir kabeh digoleki. Maka diwangi melayu sampai ning Hongkong. Mari kita akhiri pengajian kita. Lumayan kan cuma sebentar. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Atau sekolah Lampung ngeyelan. Aku kemarin kayaknya bikin sholawatan untuk Mbak.